Halo sahabat Kristen Faith. Hari ini kita akan membahas tentang kemarahan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu marah. Yang kedua, apakah marah selalu salah? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengendalikan amarah menurut Alkitab? Sebelum kita bahas, yuk siapkan diri kalian. Kita bahas bersama Kristen Faith YT. Ada dua kata Yunani yang digunakan dalam Perjanjian Baru untuk merujuk kemarahan. Kata yang pertama berarti semangat atau energi, dan yang kedua berarti gelisah atau mendidih. Secara alkitabiah, kemarahan adalah energi yang diberikan Allah untuk membantu kita memecahkan masalah. Tapi menurut Alkitab, jika kita tidak bisa mengendalikan kemarahan, kita maupun orang-orang di sekitar kita akan sama-sama rugi. Di Amsal 29 ayat yang ke-22. Memang kadang ada alasan yang benar untuk marah. Tapi Alkitab mengatakan bahwa orang yang pemarah tidak akan mendapatkan keselamatan. Di Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 21. Terus, apakah kemarahan selalu salah? Jawabannya tidak. Kadang kita memang layak marah. Misalnya seorang nabi Allah yang setia, yaitu Nehemia, marah sekali ketika tahu bahwa bangsanya ditindas. Nehemia 5 ayat yang ke-6. Kadang Allah juga marah. Misalnya Allah pernah marah besar kepada umatnya pada zaman dulu. Kenapa Allah bisa marah? Karena mereka melanggar janji mereka untuk menyembah Dia saja dan malah menyembah dewa-dewi. Di Hagai 2 ayat yang ke-13 sampai 14. Terus, kemarahan seperti apa yang salah? Yang pertama, kemarahan bisa berubah menjadi dosa ketika dimotivasi oleh kepentingan pribadi. Yakobus 1 ayat ke-20. Dan yang kedua, ketika tujuan Allah diselewengkan. 1 Korintus 10 ayat 31. Dan yang ketiga, ketika kemarahan dibiarkan berlarut-larut. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Dalam Efesus 4 ayat 15 sampai 19 memerintahkan kita untuk mengatakan kebenaran di dalam kasih dan menggunakan perkataan kita untuk membangun orang lain, tidak mengizinkan kata yang busuk atau destruktif keluar dari mulut kita. Kemarahan juga menjadi dosa ketika orang yang marah itu menolak untuk ditenangkan, menyimpan dendam ataupun menyimpan semuanya di dalam hatinya. Hal ini dapat menyebabkan depresi dan mudah tersinggung atas hal-hal kecil, seringkali bahkan mengenai hal-hal yang tidak terkait dengan masalah utamanya. Bagaimana cara kita bisa mengendalikan kemarahan? Yang pertama, ingat bahwa kemarahan yang tidak terkendali adalah suatu kelemahan. Kalau kita berusaha mengendalikan kemarahan,
kita menunjukkan bahwa kita benar-benar kuat dan bijaksana. Di Amsal 14 ayat yang ke-29. Dan yang kedua, buang kemarahan agar kita tidak melakukan sesuatu yang akan kita sesali. Mazmur 37:8 mengatakan, jauhi kemarahan dan tinggalkan panas hati. Jangan kesal dan akhirnya berbuat jahat. Ayat itu menunjukkan bahwa kita bisa memilih untuk cepat-cepat membuang kemarahan agar kita tidak sampai berbuat jahat. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat kalian yang suka, jangan lupa like dan subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati.